Assalamualaikum. Turut turut tut tut. Lu lagi belajar apa? Lagi belajar litosfer. Emangnya lu tahu litosfer itu apa? Nggak tahu. Sini biar gua kasih tahu. Tahukah kamu apa itu litosfer? Struktur lapisan bumi terdiri dari 3 bagian. Lapisan core atau bisa disebut inti bumi dengan jari-jari 3.500 km. Lapisan mantel atau selimut bumi dengan ketebalan 2.900 km. Dan lapisan kerak bumi dengan ketebalan rata-rata 32 km. Lapisan litosfer terbagi menjadi 2, yaitu lapisan siang atau lapisan silium aluminium dan lapisan sima atau silium magnesium. Litosfer merupakan lapisan batuan atau kulit bumi yang mengikuti bentuk bumi. Lapisan litosfer ini dibedakan menjadi 2. Kerak benua. Kerak benua ini yang membentuk semua daratan benua. Kerak ini memiliki ketebalan 20-70 km. Bagian atas kerak ini tersusun atas batuan granit, sedangkan bawah yang tersusun atas batuan basal yang bersifat rapat. Kedua, kerak samudra. Kerak samudra tersusun atas sedimen laut, batuan vulkanik, batuan betuk gabbro, dan peridotit. Kerak ini mengalami pembaruan terus-menerus akibat aktivitas vulkanisme. Tebalan kerak ini bisa mencapai 130 km pada bagian tengah. Manfaat adanya lapisan litosfer. Yang pertama, sebagai sumber energi seperti minyak bumi dan batu bara. Yang kedua, sebagai pemenuhan kebutuhan industri seperti besi dan aluminium. Dan yang ketiga, sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Sementara itu, batuan penyusun kulit bumi terbagi menjadi 3 golongan, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk karena pendinginan magma pijar menjadi padat. Berdasarkan tempat pendinginannya, batuan beku terbagi menjadi 3, yaitu Batuan beku dalam, batuan beku gang atau korok, dan batuan beku luar. Batuan beku yang mengalami pelapukan akan dibawa oleh air, angin, atau es, dan diendapkan ke tempat yang lain. Hasil endapan inilah yang disebut sebagai batuan sedimen. Sedangkan batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk karena adanya suhu gema-gema yang tinggi atau tekanan yang disebabkan oleh endapan-endapan yang sangat tebal. Tenaga yang mengubah bentuk bumi terdiri dari tenaga endogen dan eksogen. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi, seperti tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Sedangkan tenaga eksogen berasal dari luar bumi, seperti pelapukan dan erosi. Tektonisme. Tektonisme merupakan proses pergerakan pengangkatan lipatan dan patahan pada lapisan kerak bumi. Perubahan ini disebabkan oleh pergerakan lapisan litosfer yang bersifat padat karena adanya lapisan astenosfer di bawahnya yang bersuhu tinggi dan bersifat cair. Gerakan tektonik dibedakan menjadi gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Gerak epirogenetik adalah gerak atau pergeseran lapisan kulit bumi yang relatif lambat dan berlangsung dalam jangka waktu lama. Gerak epirogenetik itu dibagi menjadi 2. Gerak epirogenetik positif adalah gerak turunannya daratan sehingga tumpukan air naik. Dan gerak epirogenetik negatif, yaitu gerak naiknya daratan sehingga terlihat tumpukan air turun. Gerak orogenesa adalah gerak yang relatif lebih cepat pada gerak epirogenetik. Orogenetik disebut juga dengan gerak membentuk pegunungan. Pada umumnya, bentuk tektonisme itu berupa lipatan dan patahan. Bentuk lipatan disebabkan oleh tekanan yang bersifat horizontal sehingga membuat lapisan kulit bumi menjadi berkerut atau terlipat. Sedangkan gerak patahan disebabkan oleh tekanan yang bersifat horizontal yang menyebabkan bumi menjadi retak atau patah. Dampak gejala tektonisme bagi kehidupan. 1. Terjadinya gempa dan longsor.
2. Terbentuknya kantong minyak bumi dan gas alam. 3. Terjadinya proses perubahan bentuk muka bumi. Materi berikutnya adalah vulkanisme. Vulkanisme merupakan pergerakan kerak bumi yang berhubungan dengan naiknya magma ke permukaan bumi. Gerakan magma ini dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, intruksi magma, sebuah pergerakan magma yang berada di bawah permukaan bumi. Peristiwa ini dapat mengangkat lapisan kerak sehingga membentuk pegunungan. Yang kedua, ekstrusi magma. Gerakan magma yang mencapai ke permukaan bumi berupa letusan atau erupsi. Secara umum, erupsi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, erupsi eksplosif adalah erupsi yang disertai dengan ledakan akibat dapur magma yang dalam. Yang kedua, erupsi efusif, yaitu erupsi yang tidak disertai dengan terjadinya ledakan akibat dapur magma yang dangkal. Gunung api adalah tempat di permukaan bumi yang mengeluarkan magma. Berdasarkan bentuk dan proses terjadinya, gunung api terbagi menjadi 3, yaitu gunung api mar, gunung api kerucut, gunung api perisai. Gunung api mar berbentuk seperti danau kecil yang terjadi hanya karena letusan. Gunung api kerucut berbentuk seperti kerucut dan terjadi karena letusan dan lelehan secara bergantian. Sedangkan gunung api perisai berbentuk seperti perisai dan terjadi lelehan maupun cairan yang keluar membentuk lereng yang sangat landai. Gunung api yang meletus sangat berbahaya karena dapat merusak kehidupan di permukaan bumi, seperti banjir lahar, gelombang pasang, dan awan emulsi. Namun gunung api yang meletus juga mempunyai dampak positif seperti menyuburkan tanah, barang tambang naik, dan sebagai objek wisata karena udara yang sejuk. Seisme merupakan getaran atau gelombang yang berasal dari pusat gempa yang merambat dari dalam hingga ke permukaan bumi. Akibat adanya aktivitas tenaga endogen, tahukah kamu apa penyebab terjadinya gempa? Berdasarkan penyebabnya gempa dapat dibedakan menjadi 3, yaitu gempa runtuhan, vulkanik, dan tektonik. Gempa runtuhan disebabkan oleh runtuhan tanah. Umumnya gempa ini terjadi pada wilayah yang mempunyai kondisi tanah perongga, seperti pegunungan kapur atau daerah tambang. Yang kedua yaitu gempa vulkanik terjadi karena meletusnya gunung api yang disebabkan oleh tekanan gas dari dalam sumber kawah. Sedangkan gempa tektonik disebabkan oleh gerakan mapping tektonik yang mengalami kelipatan atau patahan. Tenaga endogen sudah kita bahas, maka dalam video ini kita akan bahas tenaga eksogennya ya. Mulai dari apa itu tenaga eksogen, jenis-jenisnya seperti pelapukan, erosi, mass wasting atau pemindahan massa tanah, dan terakhir sedimentasi. Kita bahas mulai dari yang pertama, apa itu tenaga eksogen. Tenaga eksogen merupakan tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari luar. Luar di sini bukan ruang angkasa ya, melainkan segala tenaga di atas permukaan bumi, seperti sinar matahari, angin, es, hujan, gravitasi, dan aliran air. Ia dibedakan menjadi 4, yaitu pelapukan, erosi, mass wasting, dan sedimentasi. Pelapukan adalah proses hancurnya massa batuan yang terjadi di tempat atau in situ. Terdapat 3 jenis pelapukan, yaitu pelapukan fisik atau perubahan suhu, pelapukan kimia atau air hujan, pelapukan biologis atau organisme. Jadi, pelapukan fisik adalah pelapukan yang hanya mengubah wujud fisik batuan saja. Misalnya, dari besar dan utuh jadi kecil serta tercerai-berai. Kebanyakan terjadi karena perbedaan suhu yang signifikan seperti di gurun. Di gurun siang hari yang panas membuat batuan memuai, sedangkan malam hari yang sangat dingin membuat batuan menyusut. Proses mengembang dan menyusut dan terjadi setiap hari dalam waktu lama ini membuat bagian terluar batuan hancur.
Yang kedua yaitu ada pelapukan kimia. Pelapukan kimia adalah mengubah komposisi kimia batuan biasanya terbentuk akibat air hujan, misalnya hancurnya patung, nisan, atau bangunan yang terbentuk dari batu ganting atau batu kapur karena terlarut oleh air hujan atau mengubahnya warna batuan menjadi merah karat karena oksidasi mineral besi. Pelapukan yang ketiga yaitu adalah pelapukan biologis atau organik yang diakibatkan oleh aktivitas makhluk hidup, misalnya hancurnya batuan oleh lumut, oleh akar pohon, atau oleh cangkang hewan. Erosi, proses hancurnya batuan yang terjadi akibat adanya agen pemindah atau moving agent. Diam di tempat atau berpindah. Agen pemindah erosi banyak, seperti air sungai yaitu ablasi, kedua dengan angin yaitu deflasi, ketiga gelombang laut jadi abrasi, dan eksarasi. Mass wasting. Mass wasting adalah pemindahan transportasi batuan, tanah, atau material padat di litosfer lainnya yang disebabkan oleh gravitasi. Ada yang terjadi lambat yang disebut perayapan atau creep. Saking lambatnya, kita nggak sadar kalau tanah itu sedang bergerak. Kita cuma bisa tahu dari miringnya tiang listrik, bengkoknya batang tanaman, atau miringnya pagar-pagar. Contohnya seperti foto berikut. Ada juga mass wasting yang terjadi di Indonesia seperti longsor. Nah, itu tadi pembahasan tentang mass wasting. Maka sampailah kita di tenaga eksogen yang terakhir, yaitu sedimentasi. Sedimentasi adalah proses terendapkannya material batuan. Makanya ia banyak punya nama. Selain sedimentasi yang menghasilkan sedimen, bisa juga pengendapan yang menghasilkan endapan, atau deposisi yang menghasilkan deposit. Ketiga istilah ini sama ya, bentuknya ada banyak, tergantung di lingkungan mana ia terendapkan. Misalnya, kalau di darat kita sebut sedimentasi terrestris, kalau di laut jadi sedimentasi marine. Kalau di wilayah gurun kita sebut sedimentasi eolian, kalau di danau atau di rawa kita sebut sedimentasi limnis, kalau di sungai jadi sedimentasi fluvial atau aluvial, dan kalau di lingkungan es jadi sedimentasi glasial. Coba perhatikan gambar ini. Itu jenis sedimentasi apa ya namanya? A. Eolian, B. Marine, C. Fluvial. Jawabannya B. Marine. Gambar tersebut adalah gambar tombolo, sedimentasi di pesisir pantai yang menghubungkan pulau dengan daratan utama. Selain tombolo, dapat kita temui juga spit, sedimen memanjang di pesisir pantai akibat arus sejajar pantai, atau longshore current. Duanya dapat membuat wilayah pantai menjadi luas loh. Arti sedimentasi bisa membawa dampak positif ya. Akan tetapi, proses sedimentasi juga bisa membawa dampak negatif, seperti pendangkalan sungai, yang membuat kapasitas sungai menjadi berkurang dan membuat resiko banjir menjadi lebih tinggi. Nah, itu dia sedikit pengetahuan tentang dinamika litosfer. Semoga bermanfaat ya.